Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai reaksi lain dari senyawa haloalkana selain reaksi substitusi, yaitu reaksi eliminasi. Apa itu reaksi eliminasi pada senyawa haloalkana? Reaksi eliminasi pada suatu haloalkana itu terjadi bila haloalkana direaksikan dengan basa yang kuat. Ya. Jadi jika haloalkana direaksikan dengan basa kuat, maka akan terjadi suatu reaksi eliminasi. Jadi ciri-ciri dari terjadinya reaksi eliminasi itu ada pada senyawa haloalkana adalah bila haloalkana tersebut bereaksi dengan suatu basa kuat. Contohnya misalnya dengan OH- atau RO- ya, dan lain sebagainya ya. R di sini adalah alkil. Nah, kemudian apa sih yang terjadi ketika senyawa haloalkana mengalami reaksi eliminasi? Nah, dalam reaksi ini sebuah molekul akan kehilangan atom-atom atau ion-ion dalam strukturnya. Jadi kalau dia mengalami reaksi eliminasi akan kehilangan atom atau ion. Jadi ada yang hilang. Beda dengan substitusi. Kalau substitusi itu kan pergantian, ya, digantikan atom atau ion atau suatu spesies dalam senyawa itu ditukar atau diganti dengan atom yang lain, ya, atau spesies yang lain. Nah, jika senyawa haloalkana mengalami reaksi eliminasi, maka senyawa ini akan kehilangan unsur apa yang hilang pada senyawa haloalkana ini, yaitu unsur H dan unsur halogennya. Ya. Jadi hidrogen dengan halogennya, ya, pada senyawa haloalkana ini akan hilang, ya, kalau dia mengalami reaksi eliminasi. Dan biasanya dalam reaksi eliminasi itu terbentuk suatu ikatan rangkap, ya, akan terbentuk ikatan rangkap. Nah, karena pada reaksi eliminasi haloalkana itu dia akan kehilangan unsur H dari senyawanya, maka reaksi eliminasi haloalkana ini sering juga disebut sebagai reaksi dehidrogenasi, ya. Jadi dehidrogenasi, kenapa disebut reaksi dehidrogenasi? Karena dia kehilangan unsur hidrogen dalam senyawanya. Nah, mekanisme reaksi eliminasi ini ada dua. Ada reaksi eliminasi haloalkana itu menggunakan mekanisme reaksi S1 dan bisa juga mengalami reaksi dengan mekanisme reaksi E2. Nah, kapan sih haloalkana itu bisa mengalami reaksi S1? Ya. Nah, reaksi S1 itu bisa terjadi, ya. Jadi kalau pada reaksi S1 eliminasi 1 itu atau S1 itu biasanya terbentuk suatu karbokation. Ya, sama dengan SN1. Nah, kalau SN2 itu kan reaksinya serempak. Nah, SN1 dia reaksinya itu bertahap dan terbentuk karbokation, ya, pada reaksi SN1. Pada reaksi S1 pun sama, terbentuk karbokation, ya, sama dengan reaksi SN1. Jadi untuk ngebedain SN1 dengan SN2, pokoknya yang satu-satu itu ada karbokation. Kalau terbentuk karbokation berarti mekanisme reaksinya itu bertahap, ya. Ada tahapan-tahapannya. Ya sama sih SN2 juga ada, cuman tahapannya itu reaksinya itu berlangsung serempak, ya. Karbokation itu apa sih? Karbokation itu adalah suatu zat antara, ya, yang tidak stabil dan berenergi tinggi, ya, yang dengan segera si karbokation ini bisa bereaksi lebih lanjut. Ya, karbokation ini ya seperti sebelumnya telah kalian kenal, merupakan suatu karbon yang bermuatan positif. Salah satu cara karbokation itu untuk mencapai suatu produk yang stabil adalah dengan cara bereaksi dengan suatu
nukleofil. Jadi karbokation dia itu kan zat antara yang tidak stabil. Nah, biar dia jadi stabil, salah satu caranya itu adalah dengan cara bereaksi dengan suatu nukleofil. Nah, kalau karbokation bereaksi dengan suatu nukleofil, maka mekanisme reaksinya ini disebut sebagai mekanisme reaksi SN1, ya, yang sebelumnya telah kita jelaskan. Nah, tapi ternyata si karbokation itu selain bisa bereaksi dengan nukleofil dengan jalan reaksi substitusi SN1, ternyata ada alternatif lain. Nah, si karbokation itu ternyata bisa juga memberikan proton kepada suatu basa dengan menggunakan mekanisme reaksi eliminasi. Nah, jadi kalau dia mengalami reaksi substitusi, si karbokation akan mengalami reaksi substitusi kalau dia diserang oleh suatu nukleofil. Nah, si karbokation bisa mengalami reaksi eliminasi jika si karbokation itu memberikan sebuah proton, ya, proton yang dimiliki oleh si karbokation itu biasanya H, ya, protonnya itu diberikan kepada suatu basa. Ya. Jadi bukan nukleofil yang menyerang si karbokationnya, tapi proton pada karbokation itu diberikan pada suatu basa. Nah, ini kalau protonnya dilepas dan diberikan pada suatu basa, maka mekanisme yang terjadi adalah reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasinya ini dinamakan reaksi E1. Jadi menggunakan mekanisme reaksi E1 yang akan menghasilkan nanti produknya itu adalah suatu senyawa alkena. Alkena itu adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2. Nah, bagaimana mekanisme reaksinya? Nah, kalau reaksi SN1 ini ya, tadi ngebedain SN1 dengan E1. Jadi suatu karbokation itu biasanya terbentuk dari senyawa haloalkana tersier atau sekunder. Nah, kalau si haloalkana tersier itu membentuk karbokation, kemudian diserang oleh suatu nukleofil, ya, jadi nukleofilnya ini menyerang si karbon yang bermuatan positif, maka mekanismenya adalah mekanisme SN1. Tapi ya, kalau misalnya si karbokation ini justru menyerahkan protonnya kepada suatu basa. Jadi ada basa itu bukan menyerang karbonnya, melainkan menyerang proton yang ada dalam haloalkana ini, maka mekanisme yang terjadi adalah mekanisme reaksi E1. Nah, produknya adalah suatu senyawa alkena. Nah, untuk lebih mudah memahami mekanisme reaksi E1 ini, mari kita bahas melalui contoh soal. Di sini saya punya contoh senyawa tersier butil bromida bereaksi dengan suatu basa. Basanya itu di sini saya gunakan contohnya itu adalah OH-. Nah, kalau misalnya dia mengalami reaksi eliminasi, ya, sama seperti reaksi substitusi, terjadi pelepasan terlebih dahulu si unsur halidanya. Jadi si unsur halidanya berubah menjadi ion. Karena dia merupakan suatu gugus pergi yang baik, ya, maka si Br ini, ya, si halida ini akan pergi meninggalkan alkil halidanya atau haloalkananya dengan cara si C memberikan elektronnya kepada Br. Nah, ini mekanisme yang pertama, sehingga terbentuk suatu karbokation dan Br terlepas dari senyawanya atau molekulnya menjadi Br-. Terbentuk karbokation seperti ini ya. Nah, kalau misalnya dia mekanisme reaksinya itu adalah substitusi, maka si karbokation ini akan diserang oleh suatu nukleofil. Karena mekanisme reaksinya bukan substitusi, melainkan eliminasi, maka bukan karbokation ini
ya, yang diserang oleh si basa ini. Tapi apa? Tapi protonnya. Ya, kita gambarkan ulang ya untuk menggambarkan protonnya. Nah, proton yang dimaksud di sini adalah H-nya. H yang mana? H yang terikat pada karbon yang mengikat karbokation. Jadi salah satu H yang ada pada karbon di sebelah karbokation. Nah, H-nya H yang mana? H-nya itu bebas ya, mau dari C yang ini, atau yang ini. Nah, sebagai contoh saya akan menuliskan H-nya itu kita pilih saja yang di sebelah atas ya. Kita tulis ulang strukturnya ya. Untuk CH3-nya kita tulis ulang menjadi bentuk seperti ini ya. Di C ini H, kemudian H2. Nah, jadi si OH di sini bukan menyerang karbokation ya, melainkan dia akan menyerang proton yang ada pada si karbokation ini ya. Dia akan menyerang ini. Nah, karena si H-nya itu akan si proton ini diberikan kepada si basa, atau si OH ini, si basa ini menyerang H yang ada pada proton yang ada pada karbokation, maka supaya hidrogennya itu bisa lepas, maka si hidrogen ini memberikan elektronnya kepada karbon sehingga si karbon membentuk ikatan rangkap dengan C yang bermuatan positif ya. Sehingga nanti bentuk molekulnya itu nanti akan seperti ini. Jadi O dia bukan hampir ya. O dia menyerang H pada atau proton pada si karbokation. Kemudian karbokationnya memberikan elektronnya sehingga ikatannya itu nanti ini akan putus ya. Kemudian si protonnya itu si H-nya ini memberikan elektronnya sehingga si karbon yang tadinya mengikat si proton ini menjadi berikatan rangkap dengan karbon yang tadinya bermuatan positif ya. Ini adalah keadaan transisi yang kedua ya. Nah, kemudian lalu apa yang terjadi ya, nanti yang terjadi adalah ikatan ini akan terbentuk, kemudian ikatan ini akan putus, dan ikatan yang ini juga akan terbentuk sehingga didapatkanlah hasil reaksi seperti ini. Jadi si karbokationnya nih yang ini, yang tadinya dia si haloalkananya ini yang tadinya berikatan dengan halogen, dia menjadi punya ikatan rangkap ya. Kemudian si basanya atau OH- itu berubah menjadi berikatan dengan H atau proton pada karbokationnya, berubah menjadi H2O, dan tadi ada produk lainnya itu yaitu Br-. Ya. Sehingga inilah produk yang dihasilkan dari reaksi antara tersier butil bromida dengan suatu basa OH-. Ya. Oke, itu adalah contoh reaksi untuk mekanisme reaksi E1. Untuk haloalkana primer, mekanisme yang terjadi itu adalah mekanisme reaksi E2. Ya. Nah, mekanisme reaksi E2 ini, ya, jadi cukup banyak digunakan. Ya, jadi reaksi eliminasi alkil halida yang paling banyak digunakan adalah reaksi E2 atau eliminasi bimolekuler. Nah, reaksi E2 dari alkil halida ini cenderung dominan bila reaksi ini terjadi apabila si haloalkana atau alkil halidanya bereaksi dengan suatu basa kuat. Nah, berbeda dengan reaksi E1, reaksi E2 ini dia berlangsung tanpa membentuk suatu zat antara berupa karbokation. Jadi pada mekanisme reaksi E2 enggak terbentuk karbokation ya, melainkan
pada reaksi ini, reaksinya itu berjalan secara serempak, ya, yang terjadi pada satu tahap. Ya, jadi cuman ada satu tahapan dalam mekanisme reaksi E2. Ya, sama atau mirip seperti mekanisme reaksi SN2. Nah, jadi reaksinya itu berlangsung cepat serempak, ya, seperti itu. Nah, bagaimana mekanisme reaksinya? Bisa kita lihat dalam contoh ini. Pada contoh ini ditunjukkan mekanisme reaksi E2, ya, mekanisme serentak dari senyawa haloalkana yang mengalami reaksi eliminasi E2. Nah, ciri khas dari reaksi eliminasi E2 ini, ya, dia reaksinya itu cenderung dominan bila menggunakan suatu basa kuat dan pada temperatur yang tinggi. Ya, jadi dia pakai basa kuat, basanya basa kuat, kemudian dilakukan pada suhu atau temperatur yang tinggi. Nah, contohnya di sini ada senyawa sekunder propil bromida, ya, yang bereaksi dengan RO-. Nah, ini adalah suatu basa kuat. Nah, bagaimana mekanisme reaksinya? Jadi kalau pada reaksi E1, mekanisme yang pertama tuh yang ini nih, yaitu Br-nya lepas sehingga terbentuk karbokation. Nah, itu kalau E1. Nah, kalau E2 justru yang pertama terjadi itu adalah basa, dia membentuk ikatan dengan hidrogen. Ya, ini. Jadi si basa menyerang proton yang diikat oleh karbon di sebelah karbon yang mengikat halogen. Nah, jadi ini adalah karbon yang mengikat halogen. Nah, protonnya itu adalah proton dari karbon sebelahnya, bisa yang di sebelah kiri atau yang sebelah kanan, sama aja. Ya, jadi pertama adalah proton pada senyawa haloalkananya ini hidrogennya membentuk ikatan dengan basa. Kemudian karena protonnya lepas, maka elektronnya diberikan kepada karbon. Nah, untuk membentuk ikatan rangkap dengan karbon yang berikatan dengan halogen. Nah, kemudian karena si karbon ini nanti akan mengalami kelebihan elektron, maka si karbon ini akan memberikan elektronnya kepada halogen, ya, sehingga ini ikatannya putus, ya. Ini putus, kemudian di sini terbentuk ikatan rangkap 2. Ya. Jadi karena si proton ini diserang oleh basa, jadi ikatannya putus. Nah, karena ini putus, elektronnya dikasih ke karbon untuk membentuk ikatan rangkap. Karena dia jadi kelebihan elektron, maka ikatannya dengan halogen juga putus. Sehingga basanya dia berikatan dengan proton, kemudian haloalkananya membentuk suatu alkena, dan halogennya itu putus menjadi ion halida, ya, Br-. Itulah mekanisme reaksi E2 dari senyawa haloalkana. Ya, jadi reaksinya itu berlangsung serentak, ya. Jadi pembentukan ikatan antara basa dengan hidrogen ini serentak, kemudian pemutusan ikatan antara hidrogen dengan karbon, kemudian terbentuk ikatan rangkap, dan pemutusan ikatan antara karbon dengan halogen itu terjadi serempak. Ya, jadi berbeda dengan E1 di mana terbentuk karbokation. Kalau mekanisme reaksi E2 itu dia tidak terbentuk karbokation, tapi reaksinya itu berlangsung serentak. Ya, dan ciri-cirinya yaitu tadi, ya, basanya menggunakan basa yang kuat dan pada suhu atau temperatur yang cukup tinggi. Nah, baik, demikian penjelasan saya mengenai reaksi eliminasi baik E1 maupun E2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.